Itu ada gambaran. Oke, kita lihat di sini. Oke, ya bisa teman-teman lihat ya di bagian sini ya. Oke, oke teman-teman. Ini judulnya saya itu ini ya, studi keefektifan pembelajaran fikih secara daring ya, Al-Mahad Al-Ilmi Darussalam Yogyakarta. Nah, itu adalah studi keefektifan. Jadi saya tidak mempelajari pengaruh metode ini dan seterusnya. Saya ingin tahu intinya di sini adalah keefektifan pembelajarannya itu seperti apa. Nah, pada intinya nanti datanya bisa dari dua tuh kalau judulnya itu lebih general, tempat saya ini lebih general ya teman-teman ya. Itu eh, bisa teman-teman framing ada dua data nanti. Tempat saya kan kuantitatif dan kualitatif. Oke, teman-teman, di sini eh, saya, nah ini bagian abstraknya, teman-teman juga harus nulis abstrak ya teman-teman ya. Nah, nulis abstrak itu yang pertama harus ringkas, biasanya itu 1 halaman kurang ya. Nggak jangan sampai 2 halaman, itu diinget-inget. Abstrak itu kurang dari 1 halaman. Nah, jangan sampai 2 halaman, nggak perlu banyak-banyak. Oke? Nah, perhatikan abstrak itu isinya apa? Nah, kita perhatikan di sini teman-teman. Oke? Yang pertama, abstrak itu yang pertama adalah teman-teman mencantumkan tujuan. Tujuan teman-teman apa? Yang pertama, singkat, padat, jelas, mencantumkan tujuan. Misalnya teman-teman penelitian ini mengkaji ini dan itu. Oke. Ada nggak yang mau sharing kira-kira penelitiannya apa, abstraknya bagaimana? Kira-kira ada nggak yang mau sharing? Judulnya ini, terus kalimat pertamanya ini. Nah, perhatikan ya di tempat saya ini, penelitian ini mengkaji implementasi pendidikan dunia di Madhab Islam dengan fokus pengajaran ilmu fikih mazhab Syafi'i. Oke, itu adalah eh, kalimat pertama. Terus saya menjabarkan kualitatif dan kuantitatif. Oke, saya langsung menjabarkan penelitian saya itu kuantitatif dan kualitatif. Oke, nah terus selanjutnya saya mencantumkan apa hasil penelitiannya. Oke, hasil penelitiannya. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian. Setelah titik itu pindah lagi. Ya, yang pertama itu latar belakang santrinya itu berbeda, bervariasi. Nah, terus motivasi belajar tertinggi itu ini penyampaian pengajar materi yang mendukung efektivitas. Terus gangguan. Nah, ini yang saya temukan. Oke. Terus di sini teman-teman setelah tadi ngomong tujuannya apa, terus metode penelitiannya bagaimana, terus hasilnya, terus teman-teman ngomong penting gak sih di sini gitu. Terus teman-teman kasih saran ya, terus habis itu kesimpulan. Dah selesai. Itu adalah inti dari abstrak itu sendiri. Kami agak boleh atuh. Oke ya. Ya, Yang benar syaratnya, yang benar. minta tolong itu di mute ya. Oke, terima kasih. Nah, itu teman-teman abstraknya itu seperti itu adalah inti dari abstrak, yaitu pertama tujuan, yang kedua itu adalah penelitiannya itu metodenya apa, yang selanjutnya adalah hasil penelitiannya itu seperti apa, dan yang paling terakhir adalah kesimpulan. Oke, nah sekarang saya ingin coba eh, jurnal agama Islam di Q1. Misalnya di Indonesia itu ada apa? Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat ya. Ini yang kata orang adalah jurnal yang paling bagus. Nah, jurnal bagus ini. Nah, kita lihat.
gimana sih mereka nulisnya. Nah, buat teman-teman kan patokannya jurnal ya. Itu kan bagian kecil dari jurnal itu kan pendek sebenarnya. Sebenarnya teman-teman eh, merasa nggak sih kalau sebenarnya skripsi itu ya persis banget maksudnya itu gambaran luasnya di teman-teman di apa namanya di rekonstruksi jadi lebih pendek. Nah, ini Jurnal Agama Islamnya Journal of Indonesia Islam ini Q1 ya teman-teman. Kita lihat ya. Kalau belum terbiasa dengan jurnal, caranya begini. Kalau teman-teman mau baca, ya, kalau teman-teman mau baca, ya, teman-teman sudah di home mereka. Nah, kalau teman-teman mau lihat jurnalnya itu di bagaimana di bagian mana kita bisa di current ada ya. Biasanya di current itu ada. Nah, ini ya. Nah, bisa kita lihat di bagian ini. Ini terbit dari 2025 ya, terbit dari 2025. eh kita lihat nih ya. Nah, ada yang kayak gini. Manhaj Al-Mufasir Al-Indonesia Al-Jawi fi Istifada. Nah, ini bahasa judulnya kok bahasa Arab ya, teman-teman. Judulnya soal bahasa Inggris ya kalau nggak misalnya yang orang Indonesia itu mana ya? Nah, ini. Saya cuma pengen kasih tahu teman-teman gimana. Nah, kita lihat. Ini ya, kalau teman-teman jurnal itu seperti ini. Nah, saya ingin tak, nah ini kok kayak gini sih bentuknya. Nah, maksudnya formatnya kok nggak jelas gini loh. Nah, ini kan harusnya, ini kok, oh ini, anu, apa namanya teman-teman review sampai 30 halaman tuh. Hmm. Saya juga malas kalau baca 30 halaman. Baca yang dikit-dikit aja inti. Nah, teman-teman juga bisa tanya ini ya. Kalau saya tuh senengnya pakai eh, apa Microsoft Edge itu karena teman-teman ada Copilot ininya ya. Nah, ini gratis. Kalau ini gratis ya. Jadi misalnya eh, kayak gini kita langsung klik, langsung keluar ya kan. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Dan pernah pakai ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan pernah pakai ya. Nah, ini terutama yang mau studinya kualitatif. Ini sangat-sangat membantu teman-teman. Kualitatif tuh wajib ha- kalau enggak susah ya karena teman-teman harus berpikir banyak teori ini teori itu teori ini teori itu teman-teman harus pandai-pandai merangkum teori-teori yang ada. Nah, oke ya teman-teman ya itu yang saya garis bawahi kalau teman-teman pengen bener-bener teman-teman lagi bagian dari teorinya harus matang. Oke, saya coba ini ya. Ini bagian yang nah, oke, oke, kita lihat nih. Pokoknya Inggris ya, teman-teman. Teman jangan takut bahasa Inggris pokoknya ya, teman-teman. Ini berarti kan referensinya nih. Ini ya, ya, kayak gini nih. Saya enggak tahu sekelas referensinya jurnal anyway ya nggak masalah lah ya. Nah, ini bisa ngambil dari koran coba. Maksudnya dari website gitu, website koran. Nih, oh ya. Ya perhatikan ya, teman-teman. Nah, kitab kitabnya itu mana gitu loh. Saya itu mau lihat kitabnya itu mana. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman harus lebih dari inilah. Kalau bisa harus lebih dari ini. Ya, harusnya lebih bagus. Standarnya harusnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau mau publish jurnal itu eh, standarnya itu seperti apa?
Nah, ini kita lihat ya. Nah, nih abstraknya. Saya cuma pengen tahu abstraknya aja. Oke ya, nih teman-teman. Indonesia government ini punya official translate ya, to understand untuk memahami konteks dan isinya. Translasi ini menjadi official translation untuk yang secara official untuk beberapa tahun dan menjadi public referensi. Namun katanya ini bahasa bahasa nganu banget ini. Bahasa apa namanya? Bahasa Google Trends ya. However, ya namun eh, such translation always ini ketahuan banget, ketahuan banget. Bisa terbedakan ya itu antara bahasa Google Translate kelihatan. Cuma nggak masalah kalau saya tuh asalkan teman-teman memahami materi, that's okay gitu loh. Yang konteks teman, konteksnya itu apa? Paham atau enggak? Bukan kuantitasnya, bukan hal tertentu di situnya, tapi teman-teman memahaminya itu seperti apa. Hidup di era seperti itu sekarang ini teman-teman. Bukan bukan hanya eh, ah, ini kayaknya bagus gitu ya, bahasa Inggrisnya enggak ini. Kita lihat lagi. Beberapa agree dengan catatan, namun beberapa nggak setuju dan ada suggestion kalau new translation because they are considered bias. Katanya bias. Nah, ini kita eh, abstrak ini bagus atau enggak gitu. Kalau dari segi dari segi maksudnya saya itu di dunia science gitu. One of the first itu eh, misalnya yang ayat pertamanya itu merefleksikan gender bias di sini ya, yang mana ditafsirkan di sini tentang ayat ini ya poligami. Nah, ya paper ini menganalisis translasi di Quran dengan mengkomparasikan opinion of two Indonesian scholar. Ah, saya itu yang nggak tahu siapa ini. Ya, saya nggak tahu siapa mulia ini. Mungkin ada yang tahu, saya nggak tahu. This research employ qualitative methodology, kualitatif ya. Nah, bagus. Di sini ada ininya. Focusing on literature study operation conducted by two scholars. Berarti di sini dia ikut ini. This paper conclude that Qadir disagree with the government translation and our new translation regarding this verse, while Mulia gave different interpretation and approach to understanding the text. Nah, itu eh jadi, nah perhatikan judulnya itu ini, oke? Kesalahan translasi atau kayak semacam kebiasan translasi untuk menyampaikan message yang dari perspektif of Indonesian Muslim feminist. Jadi eh, di sini dia memframing bahwasanya translasinya itu ada kehilangan ya di message-nya. Nah, perhatikan di bagian sini teman-teman. Ini konklusinya kayak gini. Nah, tuh ya, konklusinya kayak gini. Kita cocok ya sama judul. Nah, kalau ya berpikir judulnya itu sini. Judulnya itu harusnya berdasarkan conclusion. Harusnya eh, interpretation dari dua interpretasi dari dua tokoh. Karena di sini dia membahas dua tokoh di sini kan tentang ayat yang ini gitu misal. Kalau saya sebagai reviewer, saya kurang membahas di gambarkan seluruh teman-teman. Ya, ini
Kalau di sini perhatikan, kalau di skripsi saya aja gini, perhatikan. Mahasiswa dalam memberikan kontribusi dalam pendidikan dan perlukan peningkatan dalam beberapa. Saya temukan apa tentang keefektifan, ada apa aja. Nah, kan me, membahas pernah bahas ya tentang abstrak, makanya saya bahas di sini. Nah, ini perhatikan teman-teman. Nah, ini ada di sini, perhatikan deh. Yang setuju. Oke, ini perhatikan di sini betul-betul. Ini saya ingin memahamkan teman-teman semua tentang hal yang teman-teman harus perhatikan baik-baik ketika menulis skripsi, menulis apa, terutama tentang abstrak ya, karena ini kan belum belum dibahas secara mendetail tentang abstrak ini. Nah, di sini perhatikan teman-teman, bahwasannya teman-teman tuh meneliti dua orang. Nih, dari ini kan udah ketahuan toh. By comparing to opinions to Indonesian scholars, ada dua, menurut dia itu ulama Indonesia yang dikomparasikan. Namun, teman-teman perhatikan baik-baik. Di atas, eh, dia sudah mengklaim sebab translation itu tidak diterima dengan baik, katanya. Some agree, some disagree. Oke? Some agree, some disagree. Tapi penelitiannya itu cuma dua orang. Paham nggak sampai sini teman-teman? Jadi kayak kontradiksi gitu loh. Mungkin kalau mungkin ada pendapat some agree, pendapat yang dicantum itu hanyalah satu orang gitu. Ya, yang dicantumkan hanyalah satu. Cuma kalau misalnya ini di eh, problem di awal, ya silakan cantumkan di problem awalnya. Dan ini ya teman-teman ya, eh, ini sudah bagus di awal, tapi dia nggak langsung menunjuk studi ini tentang apa. Ini kayak introduction, ya kayak introductionnya kepanjangan. Nih, ini kepanjangan. Kalau introduksinya seperti ini kepanjangan. Satu kata aja cukup. Oke. Nah, ini kan langsung problem. Nah, jadi bisa diringkas misalnya Indonesian government mempunyai official translation. Namun translasinya itu beberapa tidak diterima dengan baik. Stop. Itu introduction yang cukup. Nggak perlu to understand the context konteks Quran. Nggak perlu di awal. Karena sekali lagi itu dimasukkan abstrak. Itu mau kritisi. Nah, kalau di abstraknya saya menuju di situ. Ya, penelitian ini mengkaji implementasi pendidikan dunia. Ini saya kurangnya di sini. Itu punya saya ini saya nggak mencantumkan online. Ini saya salah di sini. Ya saya akui saya salah di sini. Bahwasanya harusnya mengkaji keefektifan pendidikan dunia di Madarussalam yang berjalan secara daring dengan fokus pada pengajaran ilmu fikih madzhab Syafi'i. Stop. Jadi, di abstrak boleh dengan diselipi dengan introduction sedikit saja langsung masuk ke metode. Nah, ini kan apa namanya teman-teman di bagian sini kan metodenya dicantumkan di bagian mana nih? Di akhir ya. Nah, di bagian akhir. Malah dia itu tidak mencantumkan secara gamblang hasil penemuannya itu apa. Ya, hasil penemuannya itu apa di sini. Perhatikan deh. Ini kan kayak masih menyatakan masalah terus ya. Nah, perhatikan. Ini kan masih masalah terus. pen, pen- hasilnya tuh di mana gitu loh, hasilnya malah di bawah conclusionnya, terus tidak dijelaskan apa itu. Nah, ya walaupun memang mungkin susunannya bisa terserah, cuma saya lebih condong kepada sampaikanlah masalah dulu, introduction sedikit, metodenya seperti apa, terus selanjutnya itu adalah penemuannya apa, terus konklusinya itu apa, udah selesai, ya sudah selesai. Oke, ini yang harus teman-teman garis bawahi dengan baik. Nah, oke ya.
Eh, s- eh, saya bisa contohkan dari jurnal-jurnal yang bagus, ya, yang bagus dan saya paham. Tapi itu pembahasannya di dunia lain ya, di dunia sains. Eh, tapi secara konteks mungkin saya cantumkan ya teman-teman. Ya. Coba saya misalnya nih ya, ada di nggak ada di sini. Saya cuma mau nampilkan aja eh, paper yang sering saya baca. Dan ini paper yang bagus banget misalnya. Ini teman-teman nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi saya ingin jelaskan secara general structure-nya itu seperti apa paper yang bagus. Oke, yang pertama ya, yang pertama ini menjelaskan tentang introduction. Clear? Cuma berapa? Dua baris. Oke? Plus dia sudah ngomongin tentang permasalahan. Nih, oke? Ini jurnal yang bener-bener top tier, bener-bener paling susah banget masuk di sini. Saya cek, saya kena rejection juga di sini. Ya, tapi saya ingin menjelaskan teman-teman, ini jurnal yang bagus. Perhatikan, ini ada namanya introduction. Ini langsung problem, oke? Langsung dia ngomong metodenya seperti apa di sini. Ya, metodenya seperti apa. Nih, sampai sini metode, oke? Ya, terus dia ngomong lagi di sini. Nah, oke, ngomong lagi di sini tentang masalah tentang hasilnya. Oke, di bagian sini tentang hasil. Oke, terjemahkan. Mungkin kalau nggak tahu, oke. Oke ya, saya jelaskan terjemahkan. Oke, liquid chromatography itu deliver sensitive peptide analysis. Jadi bisa menghasilkan analisis peptide yang sangat-sangat sensitif. Cuma untuk informasi, mass spec ini, mass spectrometry ini alat di chemistry yang bisa untuk mendeteksi banyak banyak hal. Ini termasuk cutting edge-nya, tool-nya di bidang apapun zaman sekarang itu ini Mas Pek. Dan saya kebetulan bidangnya itu. Maka saya ngerti di sini. Antum mau neliti apa? Misalnya kopi, komposisinya apa aja? Itu dari Mas Pek bisa. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman punya perusahaan kopi, buat kopi, dianalisis di Mas Pek. Komposisinya seperti apa? Biar bisa menjaga kualitasnya. Teman-teman buat roti, komposisinya apa aja, sugarnya seberapa persen, ininya berapa persen, ininya berapa persen, biar rasanya selalu sama, itu bisa dianalisis pakai maspek. Nah, itu maspek lah kerjaannya maspek. Pokoknya maspek itu di mana-mana. Ya obat, metalurgi ada alat. Metalurgi itu biasa, ini malah bawa jadi ke sini. Yang metalurgi itu ada, cuma biasanya metalurgi itu maspeknya bukan maspek yang sembarangan, dia pakai maspek yang khusus untuk meneliti logam-logam yang misalnya tanah jarang dan seterusnya. Itu ada sendiri. Jadi maspek itu kebanyakan dipakai di dunia farmasi, di dunia kedokteran juga sudah masuk, ya sudah masuk. Dan sayangnya Indonesia masih jarang sekali ya ada alat ini. Ya, saya di 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 UGM aja dulu harus ngantri kalau nggak salah. Yang maspek ini. Ya ini cerita lain lah ya, nggak nggak nganu. Oke ya, jadi maspek ini bisa untuk analisis peptide. Peptide ini di tubuh kita ada atau peptida loh namanya kalau bahasa Indonesianya. Kita bisa tahu misalnya orang sakit ini, ini peptidanya yang bermasalah tuh ini. Itu bisa tahu sekarang tuh. Ke depan drug itu obat itu akan mengarah ke situ. Sekarang tuh orang berlomba-lomba di situ. Jerman leadingnya, Amerika juga leadingnya. Ya mereka maju sekali ya di bagian ini. Terus, nah di sini tapi permasalahannya itu adalah but requires extensive analysis time reducing throughput. Ya memerlukan waktu yang panjang dan mengurangi throughput. Throughput tuh hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, gitu loh. Itu bahasanya throughput. Oke, langsung here di sini kita mendemonstrasikan gas separation. Jadi ada gas pemisahan secara gas daripada pemisahan secara liquid yang bisa mengenable
yang bisa menganalisis protein secara cepat. Nah, ini ya teman-teman bisa kita lihat di bagian ini. Perhatikan, pertama introduction-nya kan udah jelas. Ya toh, di bagian awal udah jelas menyampaikan ini introduction-nya sedikit. Namun muncul permasalahan, apa analisisnya panjang. Terus, namun ini sekali lagi ini jurnalnya nggak main-main. Ini susah banget tembus di sini. Ini ya, susah banget tembus di sini. Nggak main-main jurnalnya. Jadi sudah high quality betul. Ya kalau mau benar-benar tahu jurnal high quality ya kayak gini nih. Ya kayak gini nih. Jurnal yang very high quality itu kayak gini. Dan susahnya minta ampun untuk top publish di situ. Ya. Nah, terus perhatikan. eh Using direct infusion shotgun proteome. Jadi di sini langsung dijelaskan metodenya mereka itu apa. Kalau kita kan ya kuantitatif, kualitatif dan seterusnya. Nah, kalau saya tadi sudah dijelaskan di sini ya. Nah, misalnya eh, di awal saya kurang 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 introduction. Saya akui saya kurang introduction di sini. Jadi harus ada introduction, ada problem. Nah, malahan tak tak cantumkan itu di introductionnya sendiri, tapi di sini saya nggak cantumkan. Harusnya ditambahin peneliti apa namanya metode pembelajaran secara daring sudah marak. Namun eh, namun role model dari pendidikan tersebut masih kurang dikaji. Udah selesai satu kata tuh. Nah, terus habis itu saya penelitian ini mengkaji beberapa melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini mengungkapkan. Nah, sama kayak tadi nih, using direct infusion ini sama mengungkapkan apa? Terus dicantumkan hasilnya, we demonstrate the targeted quantification over within minutes. Ya, jadi kita bisa mendemonstrasikan, bisa mengkuantifikasi 500 protein dalam hitungan menit, 3,5 protein per detik gitu. Ini udah langsung dicantumkan. Nah, di sini saya cantumkan di sini. Ya, kemudian motivasi belajar yang tinggi, kejelasan penyampaian materi merupakan faktor utama. Ini hasilnya. Langsung dicantumkan di sini panjang sampai sini. Nah, ya saya membandingkan dengan jurnal yang bagus ya. We saw the utility. Ini bantuan terusnya. Ini masih hasil teman-teman. Saya nggak jelaskan secara detail ya. Nah, sampai sini titik. Nah, ini hasil semuanya. Oke, hasil dari penelitian yang berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ini penulisnya ini sudah mau sempat quit dari PhD ini. Sempat mau keluar dari PhD karena saking susahnya katanya. Nah, sudah sampai sini mentok, tek, dah. Terus di akhir kesimpulan, enabling fast, unbiased. Bisa cepet, bisa unbiased, tidak ada bias eh, terhadap perhitungan tanpa liquid chromatografi. Direct infusion menawarkan approach to boost throughput, menawarkan pendekatan untuk memboosting, untuk mempercepat throughput. Critical to drug and biomarker discovery studies that require analysis of thousands of proteomes. Ya, jadi bisa untuk mempercepat drug, biomarker dan seterusnya. Perhatikan di tempat saya. Ya, kesimpulannya Madarussalam memberikan, nah ini saya salah di sini. Ya, saya salah di sini berkaitan dengan apa sih kesimpulan besarnya? Maksudnya apa sih hasil terbesarnya yang bisa kita tawarkan ke orang lain gitu? Nah, saya apa namanya? Nggak ada di tempat saya. Nah, saya ada kesimpulan, dia juga ada kesimpulan di bagian sini nih tadi. Ini bring fast dan seterusnya. Nah, dia nggak, saya yang nggak ada yang bagian ini. Nah, hati kan abstrak itu kayak gini, itu yang bagus, yang tepat, yang langsung apa namanya to the point gitu loh bahasanya. Itu abstrak yang bagus. Nah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau kayak gini itu gimana gitu loh. Ini kan permasalahannya jelas di awal katanya Indonesian government. Ini nggak perlu di awal tuh nggak perlu, panjang banget. Tinggal Indonesia itu punya official translation. Stop ya, koma. Namun translation-nya itu is not apa namanya is not always well received. Oke, ya. Terus some agree and then some disagree. Dah gitu aja titik. Oke, ya. Terus pembahas. Bahasnya apa? Di sini kita mengkaji tentang ayat ini berdasarkan metode kualitatif yang didasarkan pada
katanya berdasarkan dua peneliti ini atau scholar ini. Penelitian ini menghasilkan ini dan itu. Oke. Terus eh, kesimpulannya eh, dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah wawasan eh, translation atau wawasan translasi untuk apa? Untuk studi literatur Islam. Udah selesai. Lah, kalau kayak gini kan masih pening nih. Ini mana kontribusinya untuk dunia luar, ya toh? Penelitiannya itu hasilnya ya cuma kayak gini. Ya ini sudah bagus tapi kurang kan disegrinya itu apa intinya gitu loh ya. Disegrinya itu apa intinya, intinya saja mungkin satu kalimat. Terus yang kedua different approach-nya itu apa. Nah ini tuh nggak perlu yang panjang kayak gini sampai sini tuh nggak perlu ya. Ya ini ingat-ingat teman-teman. Terus ada keywords ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Di sini juga tadi ada keywords di jurnalnya, ada keywordnya tapi keywordnya itu nggak dicantumkan ya, tergantung jurnal. Kalau ini nggak ada jurnal, nggak ada keywordnya, kalau nggak salah itu nggak ada keywordnya. Oke. Itu salah satu sisi pembelajaran dari abstrak itu sendiri. Nah, tadi kita sudah bahas AI. Nah, AI itu berperan penting teman-teman untuk merevisi abstraknya teman-teman semua. Oke, saya coba copy paste sini ya teman-teman. Nah, nanti saya coba buat bukakan AI-nya. Oke. Nah, ini saya coba revisi. Nah, oke ya, saya coba cantumkan di sini. Eh, Coba kita lihat saya pakai bahasa Indonesia saja. Apakah abstrak ini sudah komprehensif gitu misalnya, gitu? Apakah eh, ini sudah komprehensif? Oke, terus dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk bisa terbit di jurnal bereputasi I1. Nah, kita lihat ya. Nah, ini akan beda ya teman-teman ya. Hasilnya itu akan beda kalau teman-teman pakai kalau di kalau di yang plus itu teman-teman ada project masing-masing kayak gini. Ya, ini kan. Nah, ini kan ya, perhatikan baik-baik. The only official ini perlu hati-hati. Hmm, Terlalu langsung. Ya. Research gap belum jelas. Nih yang saya tadi sampaikan ya. Problemnya itu apa gitu. Problem jelasnya itu kan katanya some agree, some disagree gitu kan. Eh, Belum ada studi yang membandingkan keduanya atau bagaimana. Metodenya masih terlalu umum ya. Itu hasil. Ini AI loh yang ngomong ya. Saya bukan yang ngomong. Ya mohon maaf nih ya, mohon maaf. Kesim Mungkin di sini ada yang kenal dengan penulisnya, mohon maaf. Ini bukan saya yang ngomong tapi AI-nya yang ngomong. Ya, hasil masih terlalu dangkal. Nah, ya kan? Ya memang saya katakan hasilnya itu masih kurang, masih 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 terlalu sedikit gitu loh. Nah, hermeneutikanya bagaimana dan seterusnya. Ini kalau mau kontribusinya yang saya tadi bilang yang di akhir. Nah, ya, yang saya di akhir. Nah, ini katanya kalau mau apa namanya lebih jelas. Misalnya kayak gini. Oke, nah ini ada sarannya kan. Nah, gini. Teman-teman boleh copy ini nggak boleh, tapi sekali lagi teman-teman harus paham. Silakan di parafrase dan seterusnya. Nah, ya toh, ini lebih jelas nih. Nah, official translation has long served despite its authoritative status dan seterusnya. Nah, examine how to prominent Indonesian Muslim. Nah, ini benar kan? Nah, tadi di artikelnya itu ngapain gitu loh. Menjawab apa using qualitative approach. Nah, ini bagus. Ini sama persis dengan yang ada di sini tadi, ya. Sama persis dengan yang ada di sini, persis banget. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dipahami. Yang pertama, sampaikan
permasalahan secara global. Terus ada juga dia nggak ngomong bias loh di sini ini. AI-nya aja lebih lebih smooth, lebih soft gitu ngomongnya lebih lembut gitu. Berarti kan despite its authoritative status, meskipun memang ada meskipun ini official bahasanya gitu ya, this translation has been subject to scholarly criticism. Jadi subjek apa translation-nya ini ada beberapa subjek yang perlu dikritisi, yang ya secara akademik gitu. Uh, particularly ya spesialnya itu di bagian ini gender and family relation. Dia nggak ngomong poligami secara langsung di sini. Nah, gitu ya. Jadi eh, di sini tapi dia ngomong one frequently debate example is ini yang komennya discourse on polygamy. Nah, dan seterusnya. Ini saya ngomong contoh ya, nggak ngomong yang eh, bener atau bagaimana enggak. Nah, oke, sekarang coba kita lihat kalau sekali lagi sebelum waktunya kita tutup, kita akan coba eh, kopi punya saya. Nah, ya kopi punya saya. Saya kritikannya gimana? Penelitian lain. Apakah ini sudah cukup bagus dan komprehensif untuk publish di jurnal I1? Jadi teman-teman harus jelas ya, misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah pakai standarnya jurnal Q1, nah tuh ya, lihatnya, nah, belum cukup kuat sama, ya, kekuatan abstraknya jelas. Bentar, ini abstrak ini cukup baik, sama nih ya, research gapnya belum jelas. Nah, misalnya belum jelas apakah penelitian ini mengisi gap tentang pembelajaran. Nah, ini kan, kata tadi saya sebutkan karena saya nggak ngomong di awal pembelajaran online gapnya apa tadi yang permasalahan utamanya apa belum ada role model itu saya kurang jelas mencantumkannya di situ. Nah, novelty-nya masih lemah gitu. Ya, metode campuran belum dijelaskan dengan baik. Hasil terlalu umum. Tapi at least hasil bukan terlalu dangkal ya teman-teman ya. Seenggaknya hasilnya belum terlalu dangkal. Ya, mungkin teman-teman penasaran bagusan mana yang pertama dengan yang ini, yang enggak lah, saya enggak akan komparasikan gitu ya. Masing-masing gitu teman-teman. Cuma teman-teman apa namanya? Teman-teman bisa membandingkan di sini ya. Ini yang kita yang levelnya masih skripsi, teman-teman insya Allah bisa gitu. Eh, ya untuk abstrak dan seterusnya. Abstrak ini belum siap saat ini cocok untuk jurnal nasional Sinta. Oke lah kalau Q2, Q3, singkatnya Q3 boleh lah ya. Nah, eh, tapi yang ini malah justru apa namanya belum standar. Nah, katanya belum standar untuk jurnal Q1. Tapi dia sudah publish di Q1. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Sekali lagi yang kayak gini tuh tinggal framingnya teman-teman aja. Ya framingnya teman-teman aja itu seperti apa. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Ya, saya sudah minta tolong ke admin kalau teman-teman ada yang mau publish di jurnal, ya publish di jurnal. Mungkin untuk portofolionya teman-teman, untuk resumenya teman-teman, atau misalnya teman-teman mau jadi guru nih ya, ya mau jadi guru, oke? Itu punya paper kayak gini, eh, itu sangat-sangat mendukung teman-teman semua. Ya, Q1 itu nilainya besar di mata orang-orang di apa namanya? Kalau teman-teman mau kerja misalnya mohon maaf misalnya kayak di sekolah SDIT atau SMPIT atau SMAIT misalnya. Kalau ada Q1 mungkin loh ya. Saya tuh nggak tahu ya. Maksudnya saya nggak tahu bener bener atau tidak. Ini bisa mendukung teman-teman semua untuk karirnya teman-teman gitu di apa namanya di bidang teman-teman jadi guru atau seterusnya. Oke?
Nah, atau mungkin teman-teman kalau dosen jelas, kalau dosen kalau teman-teman di sini niatannya mau jadi dosen itu jelas ini sangat-sangat membantu. Oke? Kalau teman-teman punya dua jurnal Q1, oke, punya jurnal dua Q1 itu sudah layak untuk apa namanya teman-teman ajukan untuk menjadi guru besar kalau di Indonesia kalau nggak salah. Ya. Nah, dua dua jurnal Q1 itu sudah layak untuk jadi guru besar atau profesor bahasanya lah. Nah, teman-teman kalau maaf kalau misalnya mau studi S3, kalau teman-teman sudah punya ini ya, itu teman-teman nanti studi S3-nya sudah 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 lumayan gitu, sudah lumayan. Atau teman-teman di sini ada yang S3, ini bisa jadi syarat kelulusan teman-teman semua. Ya, dimanapun syarat kelulusan S3 biasanya adalah paper. Nah, teman-teman kalau mau, ya kalau mau ini cuma saran saya saja. Teman-teman itu daripada skripsinya numpuk di komputer teman-teman semua, padahal teman-teman merasa sudah capek-capek ngambil data dan seterusnya, sudah mengolah datanya dan seterusnya. Saya sarankan ke teman-teman semua punya cita-cita lebih tinggi lagi yaitu publikasi yang di jurnal bereputasi. Kita bisa list lah Q1, Q2, Q3, Q4 itu standar kita. Saya nggak mau cuma Sinta doang misalnya. Ya maksudnya Sinta ya maksudnya. Maksudnya yang di bawahnya Q4 gitu loh yang nggak ke indeks janganlah ya. Saya lihat teman-teman ada teman-teman publish di Zenodo itu ada yang cukup bagus ya, ada yang cukup bagus. Ada yang cukup bagus di Zenodo. Nah, tapi kan perlu peer review ya, yang direview oleh orang lain. Nah, di sini saya memotivasi teman-teman kalau ada yang mau publikasi jurnal ya, itu silakan mungkin koordinasi sama admin atau Ustadz Toki, ya, saya udah bilang sama beliau. Nanti kita buat grup ya, tapi syaratnya satu itu harus serius ya, harus serius. Teman-teman udah punya data, kalau bisa itu udah cukup bagus. Kalau sudah punya data, insya Allah sebulan selesai ya, sebulan selesai. Nanti kita ada meeting setiap minggu ya, maksudnya setiap mingguan gitu. Kalau teman-teman mau ya, kalau teman-teman mau, ini saya cuma ini nggak wajib, ini memotivasi teman-teman semua kalau teman-teman mau berkarir ya, kalau mau teman-teman berkarir nanti teman-teman kalau punya jurnal G1 teman-teman dicantumin di resume di CV-nya teman-teman itu jadi nilai plus yang sangat besar. Oke. Eh, daripada ya mohon maaf maksudnya eh, teman-teman lulusan S1 banyak lainnya lulusan S1 gitu. Cuma kalau teman-teman punya jurnal Q1 atau Q2 itu adalah nilai plus teman-teman sendiri. Oke. Ya syukur-syukur nanti teman-teman bisa lanjut lagi misalnya nulis jurnal yang lain dan yang lain kalau ada data-data yang lain. Itu saya siap banget untuk bantu teman-teman. Jadi saya sebagai corresponding author, teman-teman juga corresponding author, tapi teman-teman first authornya itu teman-teman semua, bukan saya. Saya nggak mau kayak apa namanya ngumpulin orang, nanti saya sebagai first author, teman-teman yang punya data nggak. Saya di sini sifatnya pengen bantu teman-teman semua untuk bisa tembus di sana. Oke? Bisa tembus di sana di mana? Di jurnal-jurnal yang bereputasi. Oke, saya tahu alhamdulillah saya ada trik-triknya gitu ya. Kalau teman-teman mau silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Q1 itu metrik ya. Q1 itu metrik Pak Mas Mudi. Jadi bisa diperhatikan di sini jurnal Q1 perhatikannya. Jurnal tuh nggak semuanya bagus. Ya nggak semuanya diakui oleh misalnya teman-teman jadi guru atau apa nggak semuanya diakui. Tapi kalau teman-teman publish nih ya, nih ya Q1 nih. Nah, ada tulisan Q1. Oke, jadi ada semacam rankingan jurnal ya mereka itu di bagian apa gitu ya. Teman-teman bisa submit di sini. Nah, bisa tahu ya ini jurnal Q1 nih ya. Jadi ada jurnal-jurnal agama yang macam-macam. Oke, mau terbit di Oxford University Inggris boleh. Saya akan temani teman-teman kalau memang teman-teman mau gitu ya. Nah, tapi eh, kalau justru kalau saya ngelihat itu malah jurnal-jurnal luar negeri itu lebih soft spoken. Maksudnya
reviewnya itu lebih soft gitu loh, lebih enak gitu. Saya pengalaman soalnya. Kalau terbit di jurnal Indonesia itu kayak berat gitu loh. Omongannya tuh tajam gitu. Ya. Nah, terserah teman-teman, tapi saya sudah memotivasi teman-teman kalau teman-teman mau saya akan temenin semua teman-teman semua di sini. Silakan ya, ini jurnal Q1 misalnya. Nah, ini ya Q1 Religious Studies. Oke, silakan. Kalau teman-teman mau silakan hubungin panitia ya, hubungin panitia. Saya mau ikut gitu. Nanti saya akan bimbing teman-teman semua. Ya, lewat di mana itu tuh maksudnya eh apa namanya? Kita via Zoom aja, kita via Zoom aja nanti saya bimbing teman-teman semua. Nanti saya kita buat grup WhatsApp dan seterusnya. Ya, untuk khusus untuk yang mau publish di jurnal reputasi tinggi, ya, reputasi tinggi. Kalau teman-teman baca ini dia bisa jurnal Q1, insya Allah itu hal yang insya Allah bisa teman-teman dapat gitu. Oke ya, jadi maksudnya sebulan tuh buat jurnalnya lo ya, sebulan buat jurnalnya. Terus untuk apa namanya, untuk publikasi dan seterusnya itu bisa memakan waktu 2 bulan, 3 bulan revisi-revisi dan seterusnya. Ya asalkan teman-teman mau mensisihkan waktunya, bisa insya Allah. Ya bisa insya Allah. Kalau nggak Q1 ya Q2 lebih gampang, Q3 lebih gampang lagi. Oke, tapi kita targetkan Q1 dulu. Nanti kalau nggak tembus kita pergi ke Q2, kalau nggak tembus pergi ke 3. Nah gitu. Nah, jadi teman-teman at least lulus S1 ini kayaknya nggak ada ya program terobosan yang kayak gini. Eh, apa namanya? Mungkin kalau yang lain mungkin berpikiran ya udahlah, terus saya udah ngajar metopen gitu. Eh, Urusan target apa nggak ada, tapi kalau teman-teman sudah punya data, saya sarankan tolong dianalisis lebih lanjut. Nanti kita bisa ngobrol bareng juga, maksudnya analisis lebih lanjutnya gimana nih, saya punya data kayak gini gitu ya. Nah, nanti komunikasi intensnya kita lewat WA, kita buat grup dan seterusnya. Nanti silakan ngomong ke Ustadz Oki atau siapa atau admin untuk kalau teman-teman tertarik kita bisa diskusi lebih lanjut di sana. Oke, ya itu aja dari saya ya. Nah, itu untuk teman-teman semua loh ya. Kalau teman-teman nanti siapa tahu jadi dosen gitu kan, siapa tahu jadi guru, itu bisa jadi salah satu guru berprestasi juga itu ya. Guru berprestasi, teman-teman bisa terbit di jurnal bereputasi. Oke, bisa, insya Allah bisa. Saya yakin bisa, nggak sulit, nggak sulit. Insya Allah nggak sulit teman-teman. Ya, insya Allah nggak Iya, sulit. izin Ya, Ustaz, oke. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Gimana? Eh, Sebentar saja mungkin sebelum tutup saya mau Ya, tanya karena ya, ya, mumpung langsung online kan jadi mau tanya. ya, Ya sebelumnya mohon maaf Ustaz, mungkin yang lainnya sudah pada paham ya, tapi saya ini kayak belum paham jadi mau tanya. Jadi tadi ya saya betul. menyimak tadi tentang jurnal Ustaz. Saya tuh sebetulnya lagi mulai senang ini nulis-nulis, cuman ini istilahnya mikir yang skripsi aja nih saya belum selesai nih. Jadi kayaknya kayaknya yang ini dulu ya belum belum selesai. Nantilah pas selesai baru mungkin mikir yang ini. Ya. Jadi masnya tadi saat tentang apa Q1, Q2 itu apakah seperti yang di Yunudi atau gimana Ustaz? Untuk Enggak, beda. uploadnya. Kalau kalau jurnal-jurnal bereputasi ini itu benar-benar terindeks gitu loh. Namanya terindeks Google Scholar, Scopus. Itu sudah diakui oleh dunia internasional gitu, Pak. Jadi bukan kalau Zenodo itu tanpa peer review, teman-teman tinggal ngupload aja bisa gitu. Tanpa peer review itu maksudnya ada orang lain yang mereview jurnal kita. Bisa dipahami ya, Pak ya di sini ya. Nah, Jadi ini harus jadi berbayar Ustaz, ya? Berbayar ya? ah Bagaimana? Berbayar ya? eh nanti ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita makanya nanti kita apa namanya? eh kita list jurnalnya yang gratis mana, yang berbayar yang mana gitu. Nah, jadi ndak ndak harus yang berbayar semua enggak. Kita bisa juga banyak yo. Wah, jurnal tuh banyak banget, Pak. Enggak cuma yang Q1 doang yang kita akan sisir, tapi juga Q2 bisa, Q3 juga bisa. At least Q3 lah Pak, kita nggak downgrade ke Q4 gitu. Nah, karena Q4 itu nilai kumnya kalau bahasa di Indonesia nilai kum itu nilai
tambahannya untuk teman-teman semua yang jadi dosen atau jadi guru itu kecil gitu biasanya. Nah, kalau teman-teman bisa Q2 itu sudah bagus. Dan itu ada yang free, Pak, ada yang free. Nggak semuanya berbayar kok. Itu harus Gitu. berbahasa Inggris atau ini Ustaz? Bisa kita berbahasa Arab atau bahasa Indonesia itu ya atau gimana? Atau harus eh kalau bisa kalau Q1 rata-rata bahasa Inggris, Pak. Gitu. bahasa Inggris ya? Enggak usah dipusingkan bahasa Inggrisnya nanti itu urusan kita semua. Maksudnya saya bisa bantu banyak di bagian situ. Gitu. Oh gitu ya. Insya Iya, Allah lah. jadi kita bisa bisa pakai AI bisa, nggak ada masalah Pak kita. Asalkan nanti kita disclosure, maksudnya kita terang-terangan AI itu untuk bantu apa gitu di bagian bawah itu nggak masalah gitu. Bahkan jurnal saya pun eh, apa namanya, saya disclosure di situ kalau saya tuh pakai OpenAI, ChatGPT untuk apa? Untuk membantu saya coding dan seterusnya Pak. Boleh, itu di dunia internasional sudah diakui gitu loh. Bukan hal yang tabu gitu Pak, bukan bukan hal yang apa namanya sifatnya itu nggak boleh mutlak, enggak, itu sangat-sangat boleh sekarang gitu. Iya. Jadi bahasa Inggrisnya nggak perlu dipusingkan. Nanti itu kita bisa bantu AI, kita nanti apa parafrase dan seterusnya. Makasih Ustaz. Saya Ya, mantap sama-sama. Ya, penjelasannya. ya, oke. Oke teman-teman. Kalau mau silakan nanti dihubungin Ustadz Toki atau apa namanya yang bagian admin biar semua terkoordinasi dengan jelas. Oke ya, sampai sini dulu. Ini materi kita sudah selesai sebenarnya, makanya saya bahas-bahas apa namanya studi literatur, maksudnya kontekstual aja sifatnya, bahas skripsi saya, bahas jurnal yang lain dan seterusnya, agar teman-teman lebih paham. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya, wajazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.